sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya akan membahas tentang dua hal yang bermakna di saat kita merayakan ulang tahun. Ya, dua hal yang bermakna di saat kita merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, dan saudara yang saat ini berulang tahun. Buat Rani, istriku, dan buat teman-teman yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun. Saudara, kita akan membahas tema ini, dua hal yang bermakna di saat kita merayakan ulang tahun berdasarkan kesaksian firman Tuhan. Mari siapkan dirimu, biarlah ini menjadi berkat buat kita, buat saudara, sehingga kita tidak hanya berulang tahun, tapi kita merayakan sukacita. Kita tidak hanya makin tua, tapi makin dewasa. Kita tidak hanya makin dewasa, tapi makin bermakna di dalam Tuhan. Mengapa saya mengajak ibu, bapak, dan saudara membahas tentang dua hal yang bermakna di saat ulang tahun berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini? Karena seringkali ulang tahun kita itu identik dengan makan, identik dengan roti, identik dengan lilin atau bunga ulang tahun yang indah seperti ini. Tidak salah, tetapi ada yang lebih mendasar dari itu semua. Ini aksesoris yang indah, tapi yang lebih mendasar jangan terlupakan. Saudara, mari kita membuka dari kitab Mazmur 71. Mazmur 71. Mazmur 71 kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang demikian, Mazmur 71 ayat yang ke-5 sampai dengan 18. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubung dia celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu
sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak masyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allahku, Engkaulah telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memasyurkan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikian Mazmur 71 ayat 5 sampai 18. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setidak-tidaknya ada dua hal yang sangat bermakna bila kita merayakan ulang tahun. Ada dua hal. Yang pertama adalah kita, saya, saudara, tahu kapan dilahirkan. Sebab ketika saya, saudara lahir, kita masih kecil, kita tidak tahu. Kita tidak sadar, tapi dari para saksi, dari bukti, dari akta kelahiran dan seterusnya, lalu kita tahu kapan dilahirkan. Istriku lahir 25 April misalnya gitu. Memang 25 April ya. Oke. Pertama adalah tahu kapan dilahirkan. Kalau tidak tahu, ya udah, nggak usah ulang tahun. Ngapain ulang tahun kalau hari lahirnya sendiri tidak tahu? Maka ini sangat bermakna, tahu kapan ia dilahirkan. Dan yang kedua, yang lebih dari itu adalah bukan sekedar tahu kapan ia dilahirkan, tapi tahu untuk apa dia dilahirkan. Tahu untuk apa dia dilahirkan artinya dia menghayati, saudara menghayati, saya menghayati, kita semua menghayati bahwa kita hidup ini ada makna, ada karya, ada sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tidak sekedar hidup seperti makhluk lainnya, ada makna. Tahu untuk apa dilahirkan berarti menyadari jati diri. Saya dari lereng Muria, ya, dari lereng Muria, Gunung Muria, dan saya diutus untuk ke daerah ini di Bagelen, di Purworejo sekarang namanya, untuk melayani. Saya menemukan untuk itulah Tuhan mengutusku. Oh, tidak mudah, tapi itulah yang harus kukerjakan, membimbing dan mengajak jemaat untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, dengan perspektif budaya, dengan pendekatan budaya, karena kita tidak mungkin tanpa budaya. Setiap orang harus menemukan untuk apa. Tidak selalu pendeta, apapun profesimu, gitu. Nah, dua hal, tahu kapan ia lahir dan tahu untuk apa dia lahir. Mari kita lihat di firman Tuhan hari ini. Kapan dia lahir tidak diungkap memang. Tetapi ada yang menarik adalah keyakinan bahwa ia lahir karena karya Tuhan. Diungkap di dalam ayat yang ke-6. Mazmur 71 ayat 6. Dikatakan apa? Kepadamulah aku bertobat, mulai dari kandungan.
Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Itu yang pertama. Ia dilahirkan. Kapan? Ia tahu bahwa itu adalah karya Tuhan. Bukan sekedar hari dan tanggal, tapi karya Tuhan. Dari dalam kandungan ibuku, Engkau yang mengeluarkan aku. Kepadamu aku bertopang, kata pemazmur pada pasal 71 ayat ke-6. Oleh sebab itu, kalau ibu bapak saudara berulang tahun, ingat-ingat mujizat ini, bahwa kita ada ini karena Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa? Untuk bersenang-senang egois buat diriku sendiri? Oh tidak, saudara. Iman Kristen tidak mengajarkan begitu. Mungkin ada pikiran begitu, tapi pasti bukan iman Kristen. Iman Kristen mengajarkan orang yang beriman kepada Tuhan itu harus memuliakan Tuhan dan bermakna buat sekitarnya. Tidak untuk diri sendiri saja. Nah, pemazmur ini mengungkap dengan jelas untuk apa dia dilahirkan. Pertama, muncul di ayat 7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Oke. Jadi dia menemukan hidupnya adalah tanda ajaib. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena dirinya. Perjalanannya yang panjang, penuh dengan perjuangan, liku-liku, kesulitan, bahaya, ancaman, dan bisa dilewati. Luar biasa, dan itu ajaib. Jadi pemazmur merasa, aku lahir untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa. Tanda ajaib. Ayat 7. Yang ayat 8. Dia dilahirkan, dikatakan di sini, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Pemazmur terkenal dengan puji-pujian, nyanyian, madahnya, dan juga itu tulisan-tulisannya. Dia mengungkap Tuhan sebagai gembala, dia mengungkap Tuhan yang melindungi, dia meyakini Tuhan seperti gunung batu yang kokoh, yang menjadi tempat perlindungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang kedua dikatakan di sini adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak sekedar tanda ajaib, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ayat 8. Lalu untuk apa lagi ketika dia semakin tua, ayat 18. Dia tidak ngelokro, aduh wis tua, sudah tua, oh ini laskar tak berguna, oh bukan. Tidak. Justru makin tua makin mantap. Justru makin tua makin yakin. Justru makin tua makin luar biasa di dalam Tuhan. Makin baik. Bukan makin tua, tapi makin baik. Yaitu karena Tuhan yang menyertai, ayat 18, maka fungsi yang ditemukan pada dirinya sendiri adalah dia mengatakan, aku memberitakan kuasamu. Tidak hanya tanda ajaib, tidak hanya untuk memuji-muji Tuhan, tapi dikatakan memberitakan kuasamu. Untuk apa dilahirkan? Jadi tanda ajaib untuk memuji Tuhan, tapi untuk memberitakan kuasa Tuhan. Ayat 18 Mazmur 71. Tentu konkret. Pertanyaannya, saudara yang berulang tahun, tahu kan kapan dilahirkan? Bagus. Tapi pertanyaan yang kedua, untuk apa dilahirkan? Pasti bukan untuk dirimu sendiri. Ada makna yang penting. Untuk apa? Itu yang harus ditemukan. Silakan. Saya sendiri menemukan. Untuk apa? Aku untuk melayani Tuhan. Sebagai pendeta, misalnya. Oleh sebab itu, saudara, selamat merenungkan. Tak cukup kapan aku dilahirkan, tapi lebih dari itu, untuk apa aku dilahirkan. Ikuti pemazmur, coba temukan dirimu sendiri. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajari kami di saat ulang tahun tak hanya fokus pada makan, pada aksesoris, pada lilin bunga dan seterusnya. Tapi ajari kami di saat ulang tahun menemukan yang lebih berharga. Bukan sekedar kapan dilahirkan, tapi untuk apa aku dilahirkan. Untuk sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Berkati yang ulang tahun hari ini, atau kemarin, atau besok. Berkati ya Tuhan untuk menemukan jati diri sehingga hidupnya bukan hanya makin tua, tapi makin bermakna. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan tugas-tugas hari ini. Berkati juga untuk rancangan-rancangan besok. Bahkan untuk rancangan bulan ini. Berkati yang masih terbaring isolasi mandiri atau kurang sehat. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bergantung pada Tuhan. Bersaksi juga di tengah situasi-situasi yang kurang baik sekalipun. Kami tahu, kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Berkatilah ya Allah. Kami mohon kabulkan doa kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.